Pemirsa, apa yang membuat kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta belum juga terisi? Saat ini saya akan membahasnya dengan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Ahmad Yani. Pak Yani, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan politisi Partai Gerindra, Mas Angga Wira. Mas Angga, apa kabar? Baik, Mbak Ayu. Saya ke Pak Yani dulu. Ini dinamika apa yang terjadi? Apakah dari kubu PKS juga merasa ini agak alot dan cukup lama? Iya, sesungguhnya setelah Pak Wakil Gubernur Sandiaga Uno itu mundur sebagai Wakil Gubernur, ya ini kan sudah hampir dari bulan Agustus ya. Nah, kita berharap memang bagaimana bisa terus ditindaklanjuti. Baik. Agar tidak ada kekosongan di dalam Wakil Gubernur itu. Nah, memang saya kira ini masalah politik ya. Ada apa namanya? Kita lihat memang ada memerlukan waktu. Oke. Nah, waktu inilah saya kira kalau dari Agustus sampai sekarang ini waktu yang sangat tepat barangkali. Apalagi kita di bulan Oktober ini misalnya untuk gubernur ya, untuk wakil gubernur sudah bisa diputuskan ya, udah bisa diputuskan, kemudian udah bisa terisi. Ini harapan kami. Ada dua nama yang disodorkan dari PKS, Ahmad Saiku dan Agung Yulianto. Hingga saat ini itu adalah dua nama final yang sudah disodorkan? Iya, ya sampai saat ini memang sudah mengerucut dua calon itu. Nah inilah dari apa yang sudah dipersiapkan oleh PKS, kita mempersiapkan kader terbaik dari PKS untuk bisa mengisi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk membantu Pak Gubernur Anies. Baik, Mas Angga, dari Gerindra disebut-sebut ada dua nama juga yang disodorkan, tadi sudah disebutkan. Apakah betul seperti itu atau tetap dengan komitmen awal bahwa seperti yang Pak Prabowo katakan bahwa pengganti Bang Sandi itu harus dari PKS? Iya, tentunya dalam proses politik ini pasti ada dinamika dan tentunya kan juga dalam konteks jenjang pengambilan keputusan ini kan ada levelingnya ya. Tentunya dalam konteks ini DPD Gerindra DKI Jakarta dalam hal ini Bang Taufik ya melakukan suatu formulasi dalam merespon mundurnya Bang Sandi. Tentunya juga ini kita hargai, tapi sekali lagi prosesnya akan berpulang ke DPP ya. Tadi ada statement dari Wakil Ketua Umum Bang Fadli. Memang secara formal kan dari proses mundurnya Bang Sandi secara resmi kan kurang lebih baru 3 minggu jalan lah ya. Jadi saya rasa prosesnya sambil berjalan, dan dari PKS sudah ada dua nama yang tadinya juga banyak sekali ya Bang yang memang mengemuka, misalnya kayak Bang Mardhani yang mungkin dari akar rumput malah kelihatannya mengarah ke sana ya, tapi kan di dalam konteks elit PKS di DPP sudah memutuskan nama yang lain. Itu kita hargai, dan saya rasa dua orang yang diusulkan Pak Saiku dan Mas Agung itu kan saya rasa punya kompetensi dan pengalaman yang saya rasa juga punya bisa juga melengkapi dari Pak Anies memimpin Jakarta. Baik, artinya kalau keputusan berpulang ke DPP, Anda juga mengatakan secara tidak langsung komitmen Pak Prabowo agar pengganti tetap dari PKS akan terus dipegang seperti itu? Ya, saya rasa komunikasi politik itu kan ada sebuah komitmen ya. Tapi dalam konteks yang namanya proses politik kan pasti ada dinamika yang terjadi, proses komunikasi. Dan saya rasa proses koalisi antara PKS dan Gerindra ini kan bukan hanya proses jangka pendek yang terkait juga pilkada DKI gitu kan, ada proses jangka panjang yang lebih jauh lagi, ada Pilpres 2019 dan hal-hal lainnya. Itu juga saya rasa tidak bisa dipisahkan step-step itu. Pak Yani, bola barangkali sekarang ada di Gerindra, tapi tentu saja PKS tidak akan tinggal diam dan terus mengawal itu semua dua nama yang sudah disodorkan. Seperti apa proses pengawalannya? Iya, jadi setelah kami dari DPP sudah menetapkan ya, DPP PKS sudah menetapkan dua calon dari PKS itu, maka memang kita akan sampaikan ya kepada partai pengusung. Ini kan PKS dengan Gerindra. Nah, kita sudah nanti sampaikan pada Gerindra bagaimana dua calon ini ya, kemudian dari surat itu supaya bisa ditandatangani oleh masing-masing pimpinan partai tingkat DKI ya, dari Gerindra maupun PKS. Nah, kalau memang ini sudah bisa duduk bersama, kita bisa segera membawa surat itu kepada Pak Gubernur, Gubernur membawa kepada DPRD DKI, dan selanjutnya kita laksanakan
nanti ada rapat paripurna untuk bagaimana dilakukan pemilihan terhadap dua calon yang memang ya diusulkan oleh PKS itu. Artinya itu kalau dua calon yang nantinya diusulkan benar-benar dari PKS. Kalau Ya, ada nama lain dari Gerindra? Itu saya kira harapan kita seperti itu, Baik. sesuai dengan komitmen dari pimpinan Gerindra Pak Prabowo ya. Iya, Mas Angga, ini kalau dari dinamika politik yang ada di Gerindra, sealot apakah sih kok sampai sekarang belum juga ada keputusan? Ya sebenarnya kalau kita bicara proses politik kan memang 1 bulan belakangan ini kan konsentrasi sedang ke Pilpres lah. Ya. Apalagi ya kita tahu bersama dalam beberapa waktu yang lalu ada turbulensi lah ya, yang memang kita juga tahu bersama hal-hal yang tidak diprediksi. Jadi saya rasa kenapa juga belum dibahas secara detail, ya paling tidak ada agenda-agenda yang saya rasa soal proses Pilpres ini menjadi prioritas. Tapi tentunya info yang saya dapat juga itu akan diputuskan paling lama di akhir bulan ini. Sudah ada keputusan terhadap nama-nama yang akan diusulkan, karena yang mengusulkan partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS ya tentunya ada pembicaraan bersama juga ketika nanti hal itu akan disampaikan kepada DPRD gitu loh. Jadi bukan berarti Gerindra sendiri, PKS sendiri, tapi itu akan ada pembicaraan yang sangat clear lah di antara kita. Apalagi Pak Gubernur juga butuh partner ya dalam Ya saya rasa juga Jakarta. pemimpin Jakarta ini ibaratnya ya RI 3 lah ya. Jadi bebannya sangat berat dan tentunya juga perlu pendamping ya untuk bisa ya paling nggak balance lah. Pak Yani, kalau tadi info dari Mas Angga tidak lama lagi akan diputuskan seperti apa dinamikanya. Ini ada 2 nama yang disodorkan dari PKS. Mengapa 2 nama ini? Iya, jadi kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila wakil gubernur itu berhenti ya, maka prosesnya adalah mekanisme melalui pemilihan di DPRD. Jadi harus diusulkan 2. Jadi 2 orang diusulkan oleh partai pengusung. Artinya bisa saja partai yang berkoalisi itu pengusung menetapkan orang yang sudah ditetapkan tadi ya. Nah itu yang memang yang harus ditempuh. Jadi harus 2. Nah kalau memang tadi ada komitmen dari Gerindra misalnya bahwa ini adalah jatah PKS, maka ya karena ini proses pemilihan di DPRD ya, sehingga kita ini harus ada kemantapan lah kira-kira gitu. Jadi kalau dua-duanya memang dari PKS ya insya Allah PKS itulah yang mendapat haknya gitu. Baik, Mas Angga, Pak Ahmad Taufik ini pernah memberikan statement ya bersaing saja dari Gerindra nanti mengeluarkan calon. Kalau PKS sudah ada 2 calon, silahkan nanti akan digodok. Iya, saya rasa tadi kan kita menghormati proses secara internal juga. Tadi ada jenjang levelingnya lah. Jadi Bang Taufik tentunya sudah ada rumusan lah ya, sampai juga ada tadi mengusulkan Mbak Sarah ya. Mbak Sarah walaupun juga sudah dibantah, Mbak Sarah bilang tidak tertarik. Ya artinya mungkin itu kan bagian daripada proses internal kan, sebagai partai politik secara struktural, Bang Taufik sebagai ketua DPD DKI dan juga mungkin merespon juga ya desakan mungkin ya dari teman-teman di Gerindra, tapi kan di sisi lain juga ada komitmen juga. Nah itu juga perlu formulasi dan ya leveling itu akan naik ke DPP kan, seperti juga yang dihasilkan oleh PKS. Nama-nama yang tidak disebut-sebut di awal misalnya Pak Agung misalnya ini tiba-tiba diputuskan oleh DPP. Nah inilah saya rasa proses politik ya kadang-kadang mengejutkan juga gitu loh. Tapi saya yakin sih harmonisasi antara Gerindra dan PKS selama ini cukup baik ya, walaupun sering digoreng-goreng sana sini. Soliditas yang kita bangun cukup solid gitu loh. Kelogowan dari PKS dan juga sikap-sikap juga misalnya dari Bang Sandi kemarin tuh menunjukkan ya kita sudah seperti apa ya, persahabatan lah politik ini. Jadi tentang dinamika calon pengganti Bang Sandi saya rasa akan bisa diselesaikan dengan soft ya. Ini semenarik apa atau sepenting apa, sevital apa posisi wakil gubernur DKI Jakarta? Dari PKS sudah memberikan 2 nama, tapi dari Gerindra ada dari tataran kalau Bang Taufik tadi bilang ya nanti dulu bersaing dulu, artinya kan ini ada sesuatu yang menarik untuk diperebutkan menurut Mas Angga. Ya tentunya
DKI ini kan etalase ya. Jadi ibaratnya ya semua media lain sebagainya, dan juga kelihatan sekali ya perubahan-perubahan, prestasi-prestasi yang dibentuk, dan itu juga secara politik bisa dikapitalisasi lah ya. Misalnya keberhasilan Mas Anies, Bang Sandi dalam beberapa waktu ini sampai mungkin hampir 9 bulan ya. Itu juga menjadi salah satu isu juga kan. Seperti isu-isu reklamasi, isu-isu yang lain yang memang bukan hanya dalam konteks di DKI, cuman udah menjadi isu nasional. Jadi mengapa juga sangat penting dan kelihatannya juga disorot banget oleh media ya karena seperti itu kan. Mungkin kalau di daerah-daerah lain nggak akan seperti ini gitu loh pembahasannya atau isu yang dikeluarkan. Pak Yani tadi kalau meminjam istilahnya Mas Angga, hubungan Gerindra dan PKS ini harmonis walaupun digoreng-goreng gitu ya, digoreng kanan kiri. Ini sebenarnya sejauh ini dari PKS dan Gerindra betulkah seharmonis itu, tapi dalam memutuskan nama siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur masih agak alot? Iya. Nggak, sebenarnya hubungan kami ya antara PKS dengan Gerindra ini baik-baik saja gitu. Saya katakan tadi, dia sebagai keluarga besar lah. Kita bersama, berjuang bersama. Ya kalau misalnya tadi ada dinamika ya pada tingkat DKI, kemudian saya kira ini sesungguhnya ya, kalau kami percaya dengan Gerindra bahwa memang semua keputusan ada di pimpinan pusat ya, itu akan diserahkan pada PKS untuk wakil gubernur. Makanya kalau memang tadi ada ya tingkat bawah ada dinamika, ini juga mungkin ya, karena dari media juga sering memancing-mancing, sering memancing-mancing ya, bagaimana ya agar betul-betul terjadi pertarungan antara PKS dengan Gerindra. Nah dalam situasi seperti ini kami yang sedang berkoalisi, apalagi untuk Pilpres ya, kami terus ya menjalin hubungan kerjasama, ya menjalin kerjasama, nggak ada masalah. Cuma tentang momen aja nih, ya waktu aja. Nah mudah-mudahan nanti ya di Oktober ini Hari Sumpah Pemuda misalnya kan, ada semangat di situ ya, bagaimana ini bisa segera terselesaikan. Terima kasih. Untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta. Baik, Pak Yani artinya tadi mengatakan hubungannya baik-baik saja. Mas Angga dari Gerindra optimis kalau hubungannya dengan PKS akan baik-baik saja sampai koalisi Pilpres. Ya, saya rasa hubungan kita sangat solid ya. Kemenangan di DKI Jakarta juga karena hubungan yang solid. Jadi saya rasa nggak ada masalah ya. Tinggal ya situasi yang ada, apalagi lagi zamannya Pilpres ya, Pak Yani ya pasti digoreng-goreng karena kita nggak, kalau mungkin sebelah juga nggak ingin kita solid karena akan ada ya pakai sengit lah pertarungan ini. Baik, kita tunggu pengumumannya Mas Angga dari Gerindra. Siap. Bagaimana akhir bulan ini, Pak Yani? Terima kasih juga. Selamat malam. Selamat Pemirsa, seekor buaya muara muncul di Kali Anak Ciliwung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.